Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Panjang syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ghafur Allah Tabaraka wa Ta'ala yang senantiasa menganugerahkan nikmat-Nya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, di hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala pagi ini mempertemukan kita di tempat yang penuh barakah ini. Daraban sadaya ibu. Alhamdulillah. Kekalawas prestasi ibunya. Kurang terpandai asal namanya kamari. Alhamdulillah. Alhamdulillah, nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan langkah kita untuk menuntut ilmu. Kenapa? Karena menuntut ilmu itu, kata Nabi SAW, adalah salah satu jalan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man salaka tariqan, ya, siapa orang yang menempuh satu jalan untuk talabul ilmi, sahalallahu tariqan ilal jannah, maka dia akan dimudahkan jalannya menuju surga. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu-ibu yang salehah, bapak-bapak mata ayah biasa. Iya. Ibu-ibu di mana-mana masya Allah mendominasi. Dari hari jalan ke ayah grup sen kiri belok kanan ya. Jadi sok bingung gitu juga ketika berkendara di depan ada ibu-ibu sennya kiri, ya, tiba-tiba belok kanan. Subhanallah. Alhamdulillah Allah SWT mempertemukan kita itu sekalian sambil menunggu Ustaz yang masih perjalanan. Kita hari ini masuk hadis keberapa Bu? 9 ya. Alhamdulillah. Kalau resminya hadis tentang 40 keutamaan dari la ilaha illallah. Insyaallah nanti Ustaz akan menyampaikan bahasannya. Namun sebagai pembukaan informasi Ibu, insyaallah pada hari Ahad tanggal 30 kita ada kegiatan lagi, yaitu alih berbagi, di mana ada ragam kegiatan dari mulai pagi sampai malam. Yang pertama ada demam darah, ya, bagi yang biasa demam, maka karena jadwalnya harusnya di bulan kemarin, tapi kemudian alhamdulillah oleh tim unit pengelola darah, kalau sekarang namanya unit pengelola darah Cibabat, di Jawa dapat jadwal tanggal 30, jadi nanti hari Ahad insyaallah. Kemudian berbarengan dengan itu insyaallah kita ada khitanan massal Bu. Sudah ada 10 orang ya, dan kuotanya sudah full. Jadi untuk sementara 10 orang, warga RW 20 hanya 3 orang yang daftar, selebihnya dari luar, dari Angaraja, dari Cihanjuang, dari Padalarang, dan ya dari beberapa tempat memang. Sementara ada 20 orang ya kuota yang kita dapatkan. Alhamdulillah, jazakumullah kepada para dermawan, para donatur, para agnia yang mensupport kegiatan ini. Ya, kegiatan ini tentu atas partisipasi dari para hamba Allah yang Allah gerakan. Dugika ayah salah saya jamaah di Padang Bu, transfer ngiringan gitu, alhamdulillah. Tertanggung-tanggung segala jumlahnya, masya Allah. Alhamdulillah. Ini bantu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nanti kegiatan kita akan berlangsung, tempatnya di Buahya, di klinik PMB Jalan Laras 110. Kemudian nanti kumpulnya di sini, ada sesi pembukaan dulu. Nah, di sore harinya kita ngaji lagi Bu. Sore harinya pada maghrib ada pengajian, yang malam sengaja dibutuhkan dulu, diganti dengan kajian khusus bersama Ustaz Syuhada, ya, Ustaz Syuhada Iskandar Syuhada. Beliau membawakan tema dengan
memperkuat akidah atau perkuat akidah di saat tersebar fitnah. Ini bahasan yang sangat bagus sekali, menguatkan akidah kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman ini ya. Jadi tanggal 30 ya Bu ya, tanggal 30 Agustus penghilang. Untuk kajiannya pada maghrib Bu. Jadi maghrib di sini, kemudian ya lebih kepada Isya sekadar insyaallah. Insyaallah jadi di tanggal 30 ada kegiatan insyaallah. Bagi yang mau jualan maka karena kemungkinan dari pagi ada kegiatan, maka silakan. Ibu-ibu yang Allah Ta'ala muliakan, semua ini kegiatan ini sekali lagi adalah atas dukungan dan partisipasi dari ibu semuanya, termasuk kegiatan hari ini. Alhamdulillah Allah Ta'ala yang memudahkan semuanya. Baik ibu yang Allah muliakan, sebelum Ustaz datang, kami sampaikan bahwa tentu apa yang sudah dibahas di pertemuan sebelumnya, yaitu terkait dengan keutamaan hadis yang ke-8. Apa bahasanya ini Pak Ibu? Ada yang lewat? Ada yang jatuh? Ya. Jantan hilang ya. Tentang keutamaan menyeru la ilaha illallah gitu ya. Intinya sih seperti itu intinya ya. Betapa istimewanya, betapa agungnya la ilaha illallah. Karena kata Nabi SAW, barang siapa yang akhir ucapannya sebelum meninggal la ilaha illallah dakhalal jannah ya, sehingga kita menjaga itu gitu ya. Dan Nabi alaihi wasallam diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk berjuang. Nah itu poinnya ya, berjuang menyeru kepada manusia, mengajak untuk hanya beribadah kepada Allah saja, supaya sebelah belok keyakinan yang lain gitu kan. Misalnya nauzubillah ibu ditajam gara-gara setan, ibu misalnya kayak musibah gara-gara gara-gara ieu gitu kan. Jadi menyandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan itu bisa masuk ke dalam tafayur. Kenapa? Karena menyandarkan kesialan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tema ini diperkuat? Kenapa tema ini diangkat? Karena ini tema yang sangat penting berhubungan dengan keimanan kita kepada Allah. Ya, karena fondasi ya kehidupan kita ini keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, fondasinya adalah tauhid. Upami hiji masyarakat, hiji warga yang semuanya bertauhid, Allah Subhanahu wa taala menggaransi, menjamin keberkahan ya. Dalam Al-Qur'an bahkan disebutkan law anna ahlal qura amanu wa taqaw, seandainya penduduk negeri beriman dulu. Jadi ketauhidannya bagus, ketauhidannya kuat ya, bertakwa, yang melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya ya, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Allah akan bukakan keberkahannya dari langit dan bumi ya. Dan disinilah kita sama-sama untuk sama-sama terus mengupdate diri, mengupgrade keilmuan kita, untuk selalu belajar, untuk selalu meningkatkan keimanan, sehingga mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ayo husnul khatimah Bu. Ya, salah satunya adalah kita senantiasa ada di majelis ilmu, menambah wawasan ilmu, menambah keimanan dengan keimanan itu, sehingga ibadahnya berkualitas, tidak asal-asalan, tidak ikut-ikutan, tapi keterangannya tahu, dalilnya tahu, sehingga apa yang diamalkan berdasarkan ilmu ya. Karena bahkan Imam Bukhari pun membuat bab al-ilmu qabla qawli wal amal, ilmu sebelum berbicara dan beramal, menunjukkan ilmu dulu tuh yang terpenting. Makanya di sini alhamdulillah tumbuh subur majelis ilmu ya, kajian-kajian baik yang malam Senin, yang Ahad paginya, yang hari Selasa, yang hari Rabu, yang rutinnya, yang Jumatnya, masya Allah luar biasa. Semakin kita banyak hari majelis ilmu, semakin paham kita, semakin kuat akidah kita.
ya, tidak mudah tergoda. Demikian esensinya. Alhamdulillah Ustaz sudah hadir dan alhamdulillah beliau di tengah kesibukannya kita doakan Ustaz kita diberikan kesehatan, diberikan keberkahan dan ilmu-ilmu yang beliau sampaikan. Baik, boleh diinformasikan jadwal panggilan Kampung Kilupulu, insyaallah kita ada kegiatan tadi, ada darah, ada khitanan masal dan sorenya ditutup dengan kajian pada nanti bersama Ustaz Syahada Imam Yahya Ta'ala dengan mengenai tema terkuat akidah ya, di saat tersebar fitnah. Ini temanya, pelayanannya belum bisa insyaallah. Baik, sekalian sampaikan ini barangkali sebagai sambutan apabila Ustaz sudah siap dan kepada Ustaz Fadil Abdul Masyhur. Wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karamambuk sadayana. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat berada di atas sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah itu menciptakan kita bukan tanpa tujuan, Bu. Tujuan kita di dunia ini apa, Bu? Beribadah kepada Allah. Cuma memang kita itu tidak tahu tata cara ibadah itu. Makanya Allah mengutus seorang Rasul kepada kita, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tujuan diutusnya Rasul itu apa, Ibu? Ada yang tahu enggak? Tujuan diutus Rasul untuk mengajarkan kepada kita bagaimana agama kita. Tanpa seorang Rasul, kita tidak tahu Islam itu seperti apa. Ya. Jadi tanpa diutusnya Rasul, kita tidak tahu iman itu seperti apa. Oleh sebab itu, Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus kepada kita itu untuk mengajarkan akidah kita harus seperti apa kepada Allah. Jadi gak bisa, Ibu, di dalam urusan akidah kita ngarang sendiri, gak boleh. Ya, gak boleh gitu. Kita punya keyakinan ini, keyakinan itu, tapi kemudian Rasulullah ternyata tidak pernah mengajarkannya, gak boleh. Coba bisa dipahami tidak, Bu? Nah, mengapa kita belajar hadis-hadis ini, Ibu? Hadis-hadis la ilaha illallah ini supaya kita tahu bagaimana akidah yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadis-hadis ini ucapan siapa sih, Ibu? Ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi. Nah, ini bukti cinta kita kepada Nabi. Jadi bukti cinta kita kepada Nabi itu kita mengkaji hadis-hadisnya, memahaminya, mengamalkannya, gitu. Ya, oleh sebab itu Ibu nggak bisa dalam urusan akidah ngarang sendiri, nggak bisa. Ya bisa. Kenapa? Karena kalau kita dalam akidah mau ngarang sendiri, buat apa Allah mengutus Rasul? Buat apa Allah mengutus Rasul? Kalau kita mau, saya mau ibadahnya mau gimana saya saja, nggak bisa seperti itu. Jadi untuk tahu akidah yang benar, Allah
utus Rasul. Kemudian apalagi tata cara ibadah yang benar, juga itu Rasul yang mengajarkan gitu. Ibu kalau mau sholat kata Nabi caranya seperti ini, gitu ya. Kalau mengeluarkan zakat hitung-hitungannya seperti ini. Kalau ibu nanti mau umroh, udah pada umroh semua belum? Saya doakan tahun ini, paling lambat tahun depan. Nah itu teh tata caranya diajarkan oleh Rasul. Akhlak kita, bagaimana akhlak mulia itu Rasul yang mengajarkan. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Dalam diri Rasul itu ada teladan yang baik. Jadi ibu, punten, dalam Islam itu tidak cukup kita hanya menganggap sesuatu itu baik, itu nggak cukup. Ya, kalau sholat baik nggak bu? Baik. Sholat subuhnya ibu 3 rakaat. Gimana sholat? Sholat baik ya? Nah, gimana kalau sholat subuhnya 3 rakaat saja? Nah, tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Jadi tidak cukup kita hanya menganggap ini baik, itu baik. Baik itu menurut siapa? Gitu ya? Menurut kita atau menurut Allah dan Rasulnya? Nah, jadi patokan baik itu Allah dan Rasulnya. Berarti kalau baik menurut Allah dan Rasulnya harus ada dalil dong kalau begitu. Betul nggak? Iya, dalilnya dari Quran, dari Sunnah, dari ijma. Jadi kita duduk di sini, ibu, mengkaji hadis-hadis Nabi itu untuk menyadarkan kita betapa pentingnya mengikuti Nabi di dalam memahami agama kita. Itu bukti cinta kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi itu seseorang yang Allah utus supaya kita tidak bingung dalam menjalani hidup. Orang kalau tidak ikut Nabi bingung bu. Dia bingung dari mana, dia hidup mau ngapain, nanti setelah mati mau kemana. Kemudian dia sadar, oh saya hidup harus ibadah, tapi caranya gimana? Dia bingung kalau nggak ikut Nabi. Ikut si fulan, kata fulan gini, ikut si fulan, kata fulan gitu. Dan dia nggak tahu bulan ini bulan itu dari mana dasarnya. Nah, orang yang mengikuti sunnah Nabi nggak akan bingung di dalam beribadah. Orang Sunda mah mual kabawa pusakaba kapak bisi kumaonam ibu. Apa itu nama onam? Saya kenal onam. Saya kita istrinya Ki Onam. Ya, istrinya Ki Onam tuh. Itu istilah dalam bahasa Sunda untuk menunjukkan sesuatu yang bahaya. Nah, nanti ibu, Nabi itu hanya akan mempertanggungjawabkan amal yang beliau ajarkan di akhirat itu. Nanti ketika ibu bertemu Nabi, kata Nabi, nah kenapa amalnya seperti ini? Kenapa amalnya seperti itu? Aku kan gak pernah mengajarkan, kata Nabi, amal ini, amal itu. Sampai kumaha Bu, saya nanti tidak akan bisa membela ibu pada hari kiamat tuh Nabi. Wa narithuhu ma yaqulu wa yatina farda, kata Allah. Setiap orang itu akan datang sendiri menghadap kepada Allah. Itu orang-orang itu akan membela ibu. Ibu misalnya ngikutin siapa gitu ya, ngikutin orang itu, kata orang ini gini. Ibu tidak tahu ilmunya, betul-betul abdi mah. Itu orang yang bawa-bawa ibu itu gak akan bela ibu nanti pada hari kiamat itu. Kenapa? Karena kita akan datang menghadap Allah sendiri. Ibu kira-kira kalau sudah dihisab oleh Allah, sudah mempersiapkan jawabannya belum? Coba. Nah, pentingnya ilmu itu Bu. Ketika Allah bertanya kepada kita, menghisab kita punya hujah. Apa hujahnya apa? Ilmu. Ya Allah, saya beramal seperti ini karena hadisnya ini, ayatnya seperti ini. Nah gitu dalam beribadah
tidak asal-asalan. Makanya kita belajar bagaimana memahami hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu Ibu, semangat mempelajari hadis Nabi, karena yang akan memberikan kita syafaat itu siapa nanti? Nabi Muhammad dengan izin siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang lain, bukan Ustaz Fulan, bukan ajengan Fulan. Chandra Aditya nanti bertanggung jawab kepada Allah sendirian. Dan saya tidak bisa membela ibu di hadapan Allah. Jangankan saya, Nabi Muhammad saja tidak bisa membela putrinya Fatimah di hadapan Allah. Jadi kita ngaji di sini untuk menanamkan kesadaran betapa pentingnya mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya dalam urusan akidah kita, keyakinan kita. Hidup ini gak lama Bu, sebentar lagi kita meninggal. Ya, dunia yang selama ini kita kejar, kita cari, kita bangga-banggakan, itu akan kita tinggalkan. Ikut masuk ke lubang kubur kan dunia ini? Nah, ketika kita nanti terbaring, kita akan lihat tuh langit terakhir. Setelah itu tutup dengan tanah, dan kita hanya akan sendirian. Plus siapa yang menemani kita? Amal kita. Pertanyaannya, amal kita sudah baik atau belum? Sudah sesuai sunnah Nabi atau belum? Nah itu Bu. Nah kita belajar di sini, mudah-mudahan amal yang menemani kita itu amal-amal baik kita. Nah kita lanjutkan Ibu ya, di hadis nomor berapa? 9 ya, 9. Hadisnya tentang terjaganya, terpeliharanya darah orang yang bersyahadat la ilaha illallah, dan faktor yang membatalkan la ilaha illallah. Bukan membatalkan la ilaha illallah, membatalkan keterpeliharaan darah itu. Artinya apa? Walaupun sudah mengucapkan syahadat, jadi boleh ditumpahkan darahnya, padahal sebelumnya tidak boleh. Gitu. Nah ada sebabnya, ada faktornya. Nabi bersabda, hadisnya diterima dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, la yahillu, tidak halal, damu mri'in muslimin, darah seorang muslim. Maksud tidak halal itu apa? Tidak halal diminum. Tidak halal berarti makruh kalau begitu. Maksudnya tidak halal di sini apa? Maksudnya haram. Darah seorang muslim. Maksud haram di sini adalah haram untuk ditumpahkan. Bu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, andai kata bumi ini runtuh, hancur, maka itu lebih ringan di sisi Allah ketimbang tertumpahnya darah seorang muslim. Makanya hati-hati Ibu dengan satu paham yang mudah menumpahkan darah muslim. Ada Ibu namanya paham Khawarij. Ini salah satu umat Islam yang menyempal dari ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah mereka itu mudah mengkafirkan. Kalau pikiran kita, keyakinan kita tidak selaras dengan mereka, maka kita kafir dan darah kita halal. Ada yang seperti itu? Ada. Itu namanya Khawarij. Nah itu di zaman Ali bin Abi Thalib itu dibasmi oleh Ali, diperangi, tapi tidak semuanya habis. Sebagian kabur dan ideologinya tidak mati sampai sekarang. Ya seperti ideologi PKI ya, walaupun partainya bubar, tetapi pikirannya masih ada sampai sekarang PKI itu. Sembunyi, underground lah istilahnya gitu. Nah Khawarij pun sama. Nah sempat muncul lagi di daerah Timur Tengah itu ya,
namanya ISIS. Nah, ada yang pernah dengar ISIS? Nah, itu Khawarij itu. Makanya ibu lihat kan betapa mudahnya mereka menumpahkan darah sesama muslim, gitu. Nah, ada sebagian organisasi di Indonesia yang mudah mengkafirkan, seperti FII, LDII. Itu begitu mudah mengkafirkan sesama muslim. Kalau ibu tidak bersahadat di depan imam mereka, ibu dianggapnya tidak muslim. Makanya mereka itu nggak mau sholat di belakang kita, Bu. Mereka menganggap sholat di belakang kita itu tidak sah, karena bagi mereka kita ini belum Islam. Jadi harus syahadat dulu, gitu. Kalau ada tetangga ibu punya pemikiran Khawarij seperti itu, dinasihati, ya, dinasihati, kasihan, Bu. Mereka itu orang-orang bodoh yang dibodoh-bodoh sama orang yang bodoh juga. Cuma bodohnya kalau toyo gitu, nuhiji mah bodoh alewo, nuhiji bodoh kata toyo bodoh kuadrat. Nah, bodoh kuadrat teh apa kaya ibu? Ya, karena bodoh kuadrat itu bodoh yang seolah-olah merasa pintar, padahal dia tak punya ilmu, akhirnya berfatwa dengan kesesatan. Nah, itu para ulama yang bukan ulama, para juhala yang menyeru pada neraka jahanam seperti itu. Nah, Khawarij itu ibu kata Nabi kilabuna, mereka itu anjing-anjing neraka. Anjing-anjing neraka karena mereka melesat dari agama ini seperti melesatnya anak panah dari busurnya. Berdasarkan hadis itu bahkan sebagian ahlu sunnah mengkafirkan Khawarij, tetapi mayoritas tidak. Makanya Ibnu Abbas pernah sholat di belakang Khawarij. Jadi kalau ibu sholat di belakang orang LDI, sholat ibu sah tidak? Sah, tetap, karena kita tidak mengkafirkan mereka, cuma mereka mengkafirkan kita, gitu. Kita makan jadi ajarkan mengkafirkan sesama muslim. Nah, akibat pengkafiran sesama muslim ini ibu, mereka mudah menghalalkan darah. Jadi kalau kita mati bagi mereka biasa saja. Bahkan orang-orang Syiah itu ibu punya keyakinan kalau membunuh ahlu sunnah itu lebih mulia daripada membunuh Yahudi dan Nasrani. Itu orang-orang Syiah. Karena orang Syiah itu menganggap kita kafir. Jadi yang Islam itu hanya Syiah bagi mereka itu. Nah, makanya kalau ibu lihat sejarah Suriah, berapa ada hampir 1 juta ahlu sunnah yang dibantai oleh orang-orang Syiah itu. Dan bagi mereka itu ibadah menumpahkan darah itu. Padahal Nabi lihat mengatakan haram darah seorang apa? Muslim, kata Nabi. Yashhadu an la ilaha illallah, yang bersaksi la ilaha illallah. Setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah tidak boleh ditumpahkan darahnya, karena dalam hadis sebelumnya Nabi mengatakan barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah terpeliharalah darah dan hartanya dariku, kata Nabi. Masih ingat ibu hadis sebelumnya? Atau masih lupa? Masih lupa. Dimurajaah lagi ya, dimurajaah lagi bahwa hadis sebelumnya Nabi mengatakan barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah terpelihara darahnya dariku dan hartanya. Cuma ibu, ternyata ada faktor-faktor yang menyebabkan orang boleh ditumpahkan darahnya walaupun dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Oleh sebab itu Nabi mengatakan illa bi ihdasalas, kecuali dia melakukan satu di antara 3 hal, kata Nabi. Apa? Yang pertama, as-sayyibuz zani, sayyib yang berzina. Sayyib itu apa, Bu? Sayyib itu laki-laki atau perempuan yang sudah menikah atau pernah menikah. Kemudian dia berzina, maka dia boleh ditumpahkan darahnya. Dengan cara apa?
digantung, dipenggal, dirajam. Ibu tahu rajam itu seperti apa? Dilempari batu sampai meninggal dunia. Tuh ibu, orang zina itu seperti itu. Ya, kalau di kita yang berzina hukumannya apa bu? Dikawinkan, dikawinkan zina deh bu. Salahnya, maka orang tidak santai baik dikawinkan itu ibu. Ya, maka dinikahkan kita zina itu harusnya dirajam kalau dia pernah menikah atau sudah menikah. Kalau belum menikah dicambuk berapa kali? 100 kali sampai mati enggak? Enggak. Paling lama baru 10 pingsan, bawa ke rumah sakit. Nanti sudah sembuh, cambuk lagi, pingsan lagi, bawa ke rumah sakit. Pokoknya harus sampai 100 pokoknya. Gitu. Nah, kalau sudah menikah, selingkuh, berzina, gitu ya. Atau dia janda atau budak, berzina, maka yang seperti itu dirajam sampai mati. Nah di kita, di KUHP Undang-Undang Pidana, yang berzina itu mau yang belum menikah atau yang sudah menikah, hukumannya cuma 1 tahun penjara. Tadi lamun aya nu ngalaporkeun. Nah, ibu 1 tahun penjara ibu. Enak katanya di penjara kan? Enak tuh. Di parapan ku orang, di pajak ibunya. Gak usah bayar kontrakan. Ibu bayangkan ibu di penjara 1 tahun, tapi yang nikah siri walaupun sah itu penjaranya 6 tahun. Sok kumaha. Anu poligami 6 tahun. Nah, tapi sadar kan bisa 6 tahun penjara tahun deh. Lama tidak lapor dulu sama istri pertama, tidak dicatat di KUA, poligami itu 6 tahun. Maka istrinya Ustaz Dede kalau main tenang santai 6 tahun ancaman apa? Tapi yang berzina cuma 1. Oh lebih ini yang berzina. Aduh, kumaha ibu. Makanya jangan heran kalau di Indonesia HIV meningkat. Ya, banyak aborsi, ada bayi yang baru lahir dibuang. Itu akibat dari apa ibu? Ibu coba baca data di internet, anak-anak SMP yang hamil di luar nikah, banyak di Indonesia ibu. Makanya kalau punya anak perempuan ibu, jangan dibiarkan pacaran. Anak perempuan mah kalau sudah dizinani itu kelihatan bekasnya itu. Dia hamil, putus sekolah, harus ngurus anak laki-lakinya, bisa kabur kemana-mana, bisa tetap sekolah. Bayangkan, saya heran sama ibu-ibu, sama ayah gitu ya yang punya anak perempuan, disamber ke laki-laki teh, diantar gitu, diboncengkan itu hadir. So, jam 10 malam belum pulang, tidak dicari. Kali sendok leungit mending kok konten dengan ibu maka tetangga. Makanya sendok kami ical cenah, hari anak perempuan gak dicari, dibiarin aja. Makanya banyak aborsi. Banyak anak yang dibuang, diterlantarkan karena tidak siap menjadi ayah, tidak siap menjadi ibu. Ari zina na semangat, ari ngurus anaknya, itu ibu ya. Makanya dalam Islam hukumannya keras. Kalau orang berzina sudah menikah, rajam sampai mati. Tapi yang melakukannya ibu bukan tetangga. Ya tetangga ibu zina, ibu dibaledongkan, nggak boleh. Yang melakukannya adalah ulil amri pemerintah. Kumaha kenapa Ustaz pemerintah kita tidak menerapkan hukum Islam itu? Biar mereka yang bertanggung jawab kepada siapa? Kepada
kepada Allah. Kita sebagai rakyat kan tidak punya wewenang melakukan itu ya. Minimal ibu secara iman, secara ilmu kita meyakini dan mengilmui seharusnya yang berzina itu hukumannya seperti itu. Kata Nabi, salah satu ciri kiamat itu apa ibu? Nanti banyaknya apa? Perzinahan. Kalau sudah banyak perzinahan, kata Nabi, nanti ada penyakit yang sulit dicari obatnya. Ada yang hidungnya habis, Bu. Bu pernah lihat orang hidungnya habis? Namanya itu penyakit The Lion King, Raja Singa. Kan bahasa Inggris The Lion King, Raja Singa, Ibu. Betul nggak? Pasti ya. Bukan Lion King, Bu. Terus kenapa jadi Raja Singa itu di kita terjemahannya? Ya, The Lion King. Ada yang penyakit HIV ya, ibu HIV itu menyerang kekebalan tubuh. Jadi kalau dia sakit susah sembuhnya, gitu karena tidak punya kekebalan tubuh. Kalau sariawannya itu gak sembuh ibu. Dari 1 jadi 2 jadi seluruh mulutnya sariawan gak bisa makan. Itu HIV itu sampai sekarang udah ketemu belum obatnya? Belum ibu, sampai sekarang. Nanti dari HIV ada AIDS dan semacamnya, dan itu menular. Kadang punten ibu ya, yang nakalnya itu ayahnya, suaminya, yang terkena penyakit istri dan anak-anaknya. Bayangkan, ngeri ibu ya. Makanya Islam itu lihat bagaimana Islam menjaga jiwa manusia, menjaga keturunan manusia. Orang berzina rajam, tapi yang merajamnya siapa? Pemerintah. Itu pun kalau bukti-buktinya terpenuhi. Apa misalnya ada saksi 4 orang. Kalau ada saksi 4 orang baru dirajam. Kalau cuma saksinya 2 orang nggak bisa dirajam. Atau cuma ibu yang melihat nggak bisa dirajam. Atau misalnya 4 orang, yang 3 lihat, yang 1 enggak, nggak bisa dirajam. Kamu lihat? Nggak tahu siapa kata mereka, nggak bisa kayak gitu. Supaya apa? Untuk menjaga kehormatan seorang muslim. Makanya ibu kalau lihat orang berzina dan ibu sendirian, ibu nggak usah lapor kepada ulil amri, nggak usah lapor. Kenapa? Kalau ibu mengatakan si fulan berzina dan ibu tidak punya saksi, ibu yang dicambuk nanti. Cambuknya berapa? 80 kali. Namanya qadzaf. Qadzaf itu menuduh orang berzina tanpa bukti. Gitu. Ada orang pacaran aja di belakang rumputnya bergoyang. Jadi ibu berzina, belum tentu, bisa jadi sedang pancong, ya, gitu. Ya, kan bisa jadi, kita kan nggak tahu, mungkin mereka pasangan atlet pancong, ya, yang sedang berlatih gitu, sampai rumputnya bergoyang-goyang, jangan langsung tuduh zina aja, nggak boleh. Makanya ketika ada sahabat Nabi, namanya siapa ibu? Sahabat Nabi namanya Maiz itu datang laporan kepada Nabi, ya Rasulullah, tohirni, sucikan aku, qadzana itu aku sudah berzina. Nabi itu langsung berpaling, ngabarieur Nabi itu. Maiz kejar lagi, Rasul aku berzina, sucikan. Ngabarieur Nabi itu. Sampai Maiz bersumpah 4 kali kalau beliau berzina. Nah, salah satu ibu kalau tidak ada bukti pengakuan orang yang berzina sampai 4 kali sumpah baru ditegakkan hukum nanti. Cuma di orang ada yang berzina ngaku kayak gitu. Datang kepada hakim abi berzina gitu. Kayaknya nggak ada yang bikin apa. Nah, kalau dulu ibu sahabat itu saking bersihnya hati mereka, tidak ada yang lihat. Cuma dia yakin Allah tahu dia berbuat dosa. Itu dosanya itu menghantui terus, akhirnya datang kepada Nabi ingin disucikan. Nah, setelah itu Nabi berkata, kamu lagi mabuk mungkin ya? Enggak Rasul, aku tidak mabuk. Aku dicium sama sahabat, mulutnya tidak bau alkohol. Oh, kamu mungkin cuma mencium wanita itu saja, itu bukan zina mencium.
gitu ya, itu dosa, tapi dosa bukan zina. Tidak perlu dirajam, enggak ya Rasulullah, aku tidak hanya mencium, kata Ma'is. Kemudian Nabi bertanya, apakah seperti ember yang masuk ke dalam sumur? Nah ini metafor yang biasa, yang sudah menikah pasti paham. Ini kan sudah menikah semua ini, banyak gitu ya. Dan seperti ember yang masuk ke dalam apa? Sumur. Iya ya Rasulullah, seperti itu. Maka kata Nabi, wahai para sahabat, sucikan Ma'is. Ma'is dilempari. Ketika dilempari, Ma'is lari, kabur. Atau ibu dilempar dengan sakit, mana ngajar tengah dia teriak tuh, pelutak, Ma'is lari, bu, dikejar sama sahabat. Kemudian sahabat yang mengejar itu menemukan ini telapak kaki unta itu, talepok namanya benarnya, talepok ontaknya. Nah, keras kan itu, diambil, dilemparkan, kena kepalanya dan beliau meninggal dunia. Setelah itu sahabat lapor, ya Rasulullah, Ma'is lari, kabur, dan dia menarik kembali ucapannya, menarik kembali pengakuannya. Maka Nabi mengatakan, halal taroktumu, kenapa kau tidak biarkan Ma'is lari? Biarkan dia bertobat kepada Allah dan semoga Allah menerima tobatnya. Demi Allah, kata Nabi, andai kata tobat Ma'is itu dibagikan kepada seluruh penduduk Madinah, pastilah meliputi mereka. Jadi ibu dengan rajam, dosa zinanya langsung apa? Hilang. Jadi fungsi rajam itu menghilangkan dosa, membersihkan dosa. Ketika dia bangun dalam keadaan suci nanti di akhirat itu, karena dihapus oleh rasa sakitnya itu. Ibu yang perempuannya datang juga kepada Nabi, hamil, sudah besar. Ya Rasulullah, tolong sucikan aku, kata si perempuan, aku berzina. Ini buktinya. Nah bu, hamil itu bisa menjadi bukti. Ketika seorang wanita hamil tanpa punya suami, ada gimana ibu? Makanya ujung-ujung melendung, ibu kan nggak mungkin. Ya, aku langsung, aku hamil. Karena Nabi udahlah, nggak usah, kata Nabi. Nabi saking ngabalir. Kemudian wanita itu mengatakan, engkau mau mengatakan seperti apa yang kau katakan kepada Ma'is ya Rasulullah? Nah Nabi ketika itu berpaling. Kenapa? Karena Nabi memikirkan bayi yang ada di mana? Di perutnya. Yang berdosa siapa, ibunya atau bayinya? Nah makanya Nabi mengatakan, kalau begitu pulang dulu, lahirkan dulu bayimu. Nah setelah bayi itu lahir, bu, setelah bayi itu lahir, wanita itu datang lagi kepada Nabi minta dirajam. Kemudian Nabi mengatakan, siapa di antara kalian yang bisa menyusui bayi ini? Maka ada seorang sahabat mengambil bayi itu untuk disusui, dan si ibunya dirajam sampai meninggal. Ketika dirajam, dilempari, darahnya muncrat ke wajahnya sahabat Amr bin As. Kemudian Amr bin As mencela wanita itu. Terdengar oleh Nabi, jangan engkau cela wanita itu wahai Amr, karena dia telah bertobat dengan satu tobat yang apabila dibagikan kepada manusia, pastilah Allah akan mengampuni dosa para penarik pajak. Jadi narik pajaknya dosa itu, bu? Ya, kalau dia tobat dan diberikan kepada penarik pajak, tobatnya pasti Allah mengampuni dosa penarik pajak itu. Makanya negara kita tidak makmur lantaran dibiayai dari pajak. Pajak itu dosa dalam Islam itu. Bisa bayar pajak kan? Enggak apa boleh bayar pajaknya. Ngurungkeun listrik bayar pajak, ngurungkeun cai sadio bayar pajak, naik motor bayar pajak, beli bensin bayar, sampai beli kopi di Indomaret bayar pajak. Nah ibu, mau makmur bagaimana? 82% negara kita dibiayai dari apa?
Jangankan yang hidup, yang mati saja dipajak ibu. Lamun teu mayar pajak leuwih kuburan teh. Untung nu mayar pajak nang hirup, coba nu marawat hirup deui. Mayar pajak. Akan terpajak ya diberi mayar pajak cenah. Ibu kejar ditanggoran. Kok. Ah, ibu tuh ya. Jadi hati-hati dengan zina, urusannya ini termasuk kabair, dosa besar. Bahkan yang bersyahadat saja sampai boleh ditumpahkan darahnya, menunjukkan besarnya. Dan Allah itu ibu, di antara sifat Allah tahu ibu, pencemburu. Allah itu cemburu kalau melihat hambanya bermaksiat seperti itu. Nah, nanti dalam kaitan suami istri ibu ada yang disebut li'an. Li'an itu saling melaknat antara suami istri. Kasusnya bagaimana? Kalau suami pulang dari kantor, dia menemukan istrinya berzina di rumah misalnya, tapi dia nggak punya saksi. Kalau dia tidak punya saksi, dia lapor, dia yang dicambuk. Nah, untuk menghindari cambukan itu, maka dia mengajukan li'an, saling melaknat antara suami dan istri. Setelah itu dipisah selamanya, nggak boleh rujuk lagi. Nah, itu kasus perzinahan di dalam rumah tangga. Bagaimana cina Pak Ustadz kalau saksinya dengan HP kamera nggak berlaku? Nggak boleh kita menuduh zina berbekalkan kamera, itu nggak boleh. Saya pernah nanya sama dosen saya, Syekh, sekarang kan banyak CCTV, boleh nggak boleh? Harus mata telanjang gitu. Sekarang apalagi banyak rekayasa ibu ya, kayak aja dia langsung. Bayangkan kalau itu dibolehkan nanti saya ada informasi beberapa bulan ke belakang, Ustadz ini ada seorang Ustadz katanya berzina, ini saya akan ngomongkan. Kenapa tidak ada saksi? Kalau ada saksi 4 orang berarti benar, tidak ada saksi berbekal kamera Anda yang dicambuk 80 kali. Saya bilang seperti itu. Ada isu-isu seorang ustadz berzina, buktinya apa? Kamera cambuk Anda 80 kali. Dalam Islam seperti itu. Kenapa? Karena secara asal seorang muslim terpelihara kehormatannya. Nabi mengatakan sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian haram atas kalian, kata Nabi, seperti haramnya hari ini di tempat ini. Ketika itu Nabi mengatakan di padang Arafah, gak boleh kita menjatuhkan harga diri seorang muslim, gak boleh gitu. Makanya ibu tidak berlaku HP. Nanti kalau HP berlaku, kamera berlaku, masa indah berlaku dong dengan USG. Wanita yang ditalak berapa masa iddahnya bu? 3 kali suci. Yang ditinggal wafat 4 bulan 10 hari kan gitu. Tujuannya apa? Mengetahui bersihnya rahim dari anak. Nih sekarang kan ada USG, boleh nggak? Habis ditalak datang ke dokter di USG, oh pas kosong nggak ada anaknya, nikah lagi besok, boleh nggak? Nggak boleh. Jadi jangan sembarangan menggunakan teknologi dalam urusan syariah, termasuk bukti zina nggak bisa menggunakan CCTV, menggunakan kamera HP nggak bisa, tapi harus orang melihat 4 orang dan melihatnya seperti sumur masuk ke dalam seperti ember masuk ke dalam sumur, dibalik sumur masukkan ember badan dari sumurnya. Nah itu ibu ya, itu yang pertama. Yang kedua, an-nafsu bin nafsi, orang yang membunuh dengan sengaja tanpa haknya, maka dia dikisos. Apa kisos itu ibu? Dibunuh lagi dalam Islam. Dalam Islam itu ada hudud, ada kisos. Ini berkaitan dengan pidana Islam. Ada hudud, ada kisos. Nanti ada yang namanya ta'zir. Hudud itu ibu, ini orang mencuri, potong tangan. Orang berzina,
rajam atau cambuk, itu kan ya. Orang mabuk dicambuk, itu namanya hudud. Ada yang namanya kisos. Kisos itu hukumannya sama dengan kejahatan yang dilakukan. Kalau dia membunuh, maka dibunuh lagi. Gitu. Ya, membunuh dibunuh lagi. Kisos itu berkaitan dengan hak manusia, kalau hudud dengan hak Allah. Itu pelanggarannya. Orang memperkosa dihudud atau dikisos? Dikisos atau diperkosa ya gitu Pak Ibu. Kapan hukumannya mirip dengan kejahatan yang dilakukan? Orang memperkosa dihudud gitu ya. Tapi orang yang mencokel mata orang lain dicokel lagi, dikisos gitu. Kalau ibu teh berkelahi di sana, atau ibu dipukul tetangga, gigi ibu jatuh satu, plok, nah ibu teh boleh nuntut kisos. Bagaimana caranya? Pukul lagi biar giginya. Nah, tapi yang copot harus satu, jangan dua. Nanti kalau ibu pukul copotnya 3, ibu kisos lagi nanti. Atau terus satu beres-beres lagi kabeh ibu. Jadi kebikin palsu diganti kabeh. Nah, jadi harus seimbang. Ya, harus seimbang, namanya kisos. Dari kalimat kosoya kusuk. Kisah itu kenapa kisah dinamai kisah? Karena kita mengikuti alur gitu. Nah, kisos pun dinamai kisos karena hukumannya mengikuti alur kejahatannya. Sama gitu. Nah, orang yang membunuh tanpa hak, ya seperti orang yang dia mau merampas gitu, membunuh dulu, pokoknya membunuh lah. Maka orang seperti itu dibunuh lagi, ibu. Ibu bayangkan ya, orang membunuh kemudian penjaranya 20 tahun, kira-kira kapok gak Bu? Ibu pernah lihat ya kasus-kasus di berita ketika ada korban mati dibunuh, itu si keluarga korban nuntutnya hukuman apa? Hukuman mati ya? Iya. Itu adil Bu. Yang mati yang membunuh dibunuh lagi. Masa orang membunuh dihukum 15 tahun? So, bayangkan Ibu, tidak adil. Setelah 15 tahun di penjara, itu dosanya, dosa membunuhnya diampuni oleh Allah. Kan harus dikisos. Kisos itu cara membersihkan dosa membunuh. Gitu Ibu. Kalau di Saudi itu orang membunuh itu dipenggal. Makanya Saudi itu relatif lebih aman, jauh lebih aman daripada Indonesia. Saya pernah mencari-cari data Ibu ya, dalam tahun yang sama jumlah pembunuhan di Saudi dengan di Indonesia dalam 1 tahun. Saya lupa, dan hilang data itu, saya cari-cari lagi susah nggak ketemu. Itu di Saudi hanya terjadi sekitar 200 kali lah. Tapi di Indonesia dalam 1 tahun itu lebih dari 1.500 kali kasus pembunuhan. Di kita hukuman mati pasti langsung bijil satu makhluk namanya HAM. Hukuman mati melanggar HAM, jangan gitu. Jadi HAM itu hanya peduli dengan hak asasi pembunuh, tapi tidak pernah peduli dengan hak asasi orang yang dibunuh. So, pernah nggak mereka ngomong kemudian hak asasi keluarganya? Yang dibela itu koruptor, pembunuh, kan gitu. Tidak boleh merampas aset koruptor. Kenapa? Melanggar HAM. Hari koruptor merampas aset rakyat Indonesia, jadi dianggap melanggar HAM. Kenapa? Inti dari HAM itu sebetulnya ingin lepas dari aturan Islam, dari aturan Allah. Itu inti HAM. Makanya kita berlindung dari HAM. Allahumma inni a'udzubika minal HAM. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari HAM. Itu HAM itu Ibu, kalau kita kan dasarnya iman ya. Kalau HAM itu dasarnya kemanusiaan katanya gitu. Jadi merampas hak dasar manusia. Dalam Islam Ibu, satu orang pembunuh dikisos, maka banyak nyawa terselamatkan.
Betul kan? Iya, karena Allah mengatakan barang siapa yang membunuh seorang mukmin seolah-olah dia telah membunuh manusia seluruhnya. Barang siapa yang membunuh seorang manusia seolah-olah dia telah membunuh manusia seluruhnya. Gitu. Ibu, kalau orang itu tidak dibunuh, berapa banyak manusia yang akan lahir dari orang tersebut? Betul nggak? Iya. Kalau misalnya orang itu tidak dibunuh dan dia kemudian punya keturunannya punya keturunan lagi, maka kisos itu cara Allah menjaga nyawa dan keturunan. Seorang psikopat harus menghilangkan satu nyawa untuk menyelamatkan banyak nyawa, gitu ya. Nah itu yang kedua ibu. Yang ketiga ibu, yang boleh ditumpahkan darahnya adalah atariku lidinihi, orang yang meninggalkan agamanya. Maksudnya apa ibu? Murtad, keluar dari agama Islam. Hari di Indonesia keluar dari agama Islam dilarang atau boleh? Oh, boleh di kita mah dengan alasan HAM yang tadi. Ya, hak asasi manusia berkeyakinan dia berhak untuk berkeyakinan sesuai dengan keyakinannya. Artinya boleh juga pindah-pindah agama gitu di kita mah. Dalam Islam Nabi mengatakan man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang mengganti agamanya, maksudnya keluar dari Islam, kata Nabi, maka bunuhlah dia. Gitu ibu. Makanya ibu puntennya kalau ada orang dia masuk agama Nasrani, itu ibu dalam Islam nanti ikatan warisnya hilang, ikatan waris dengan keluarganya hilang, ikatan pernikahan dengan pasangannya putus. Ya harusnya seperti itu, putus otomatis. Jadi suami istri itu tidak lagi punya ikatan pernikahan karena murtad dia. Kemudian apalagi ikatan perwalian antara dia dengan anak perempuannya putus. Jadi kalau anak perempuan nggak bisa jadi wali nikah anaknya, nanti jadi wali nikahnya siapa? Hakim. Nanti kekakuan datang, ini ayahnya murtad, kami minta wali hakim. Nanti kalau ayah menyediakan wali hakimnya. Apalagi ibu kalau mati tidak boleh diurusi seperti jenazah muslim, tidak boleh dimandikan, dikafani, disolatkan, dan tidak boleh dikubur di kuburan kaum muslim. Kalau dia menyembelih sesuatu, sembelihannya tidak halal kita makan. Kalau orang Nasrani asli, dia orang Nasrani asli, dia nyembelih ayam untuk makan, kita dikasih ayam itu, makan nggak? Makan halal boleh. Nabi sering menerima hadiah daging dari orang Yahudi, Nabi makan. Kalau Yahudi dan Nasraninya asli, tapi kalau Yahudi Nasrani hasil murtad, sembelihannya haram dimakan. Gak boleh itu. Ya, nah jadi ibu urusan murtad itu tidak gampang. Nah jadi orang yang boleh ditumpahkan darahnya itu at-tarikul lidinihi, orang yang meninggalkan agama, al-mufariqul jamaah, yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Jadi ketika dia murtad, maka dia sudah terpisah dari keluarga besar kaum muslimin. Kita kan saudara semua, Bu. Ini keluarga besar kita itu. Nah ketika ada yang murtad, sudah selesai. Nah di antara orang murtad ibu kemarin tuh, siapa yang bisa baca surat Duha dikasih miras, itu murtad yang seperti itu. Laqad kafartum ba'da imanikum, kata Allah, kalian telah kafir setelah kalian beriman. Ibu tuh, jadi ada berapa ibu yang boleh ditumpahkan darahnya? 3 gitu ya. Orang yang sudah menikah, berzina, pembunuh, kemudian orang yang murtad dari agamanya. Nah, ada lagi ibu, orang yang boleh ditumpahkan darahnya itu adalah para pemberontak terhadap pemimpin muslim yang sah.
Khawarij itu kan suka memberontak kepada pemimpin muslim yang sah, maka boleh diperangi oleh pemerintah itu, ditumpahkan darahnya boleh. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu dalilnya apa? Nabi mengatakan, siapa saja yang datang kepada kalian, kata Nabi, siapa saja yang datang kepada kalian sedangkan kalian sudah punya satu pemimpin, kata Nabi, kemudian orang tadi ingin memecah belah kalian, gitu ya. Man atakum wa amrukum jami'a rajulin wahid yuridu an yashubha as-sakum aw yufarriq jama'atikum, dia ingin memecah belah kalian, faktulu, kata Nabi, maka bunuhlah orang tersebut. Jadi dia ingin memecah belah kaum muslimin. Kaum muslimin sudah mengangkat satu pemimpin, tapi dia datang mendeklarasikan diri sebagai pemimpin juga. Itu kan akan terjadi perpecahan nanti di antara kaum muslimin. Nah, untuk mencegah perpecahan ini, maka boleh orang yang mengaku sebagai pemimpin setelah adanya pemimpin yang sah itu untuk dieksekusi mati dalam Islam. Karena dalam Islam pemimpin umat itu satu, namanya khalifah kalau dulu itu, atau amirul mukminin, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil. Udah jam 11, itu gak terasa ya. Saatnya makan bakso. Bakso apa Ibu? Alhamdulillah. Kita cukupkan sampai di sini Bu ya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.